Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadil Mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, al-a'idin al-a'idah, rahimakumullah ta'ala. Di hari yang pertama, di hari Ahad, sebuah simbol tauhid di mana kita hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tiada sekutu baginya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita berada di hari pertama, di pekan pertama, di bulan Syawal, sebuah awal, sebuah bukti kita memasuki bulan kemenangan. Masya Allah, segala puja dan puja hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita. Kita menggemakan takbir, kita membesarkan nama Allah. Kita sudah membuktikan betapa luar biasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia di hari yang begitu mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan kita selama kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ta'ala. Kita sekarang seperti bayi yang baru lahir, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kama waladu ummuhu. Kita yang seperti baru lahir dari rahim ibu kita, kembali menjadi fitrah, menjadi suci, sehingga kita memulainya semuanya dari nol. Tapi uniknya amalan kita tidak mulai dari nol. Dosa kita sekarang dimulai dari nol. Persis ketika maghrib kemarin, nol dosa-dosa kita. Masya Allah. Masyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan khatib menyampaikan 3 perkara yang luar biasa, yang menjadi pesan yang insya Allah kalau kita bawa sepanjang tahun sampai kita ketemu kembali bulan suci Ramadan berikutnya, kalau Allah menghendakinya, maka mari kita simak seksama bagaimana 3 pesan ini. Ada 3 perkara. Yang pertama, ketika kita ingin membuktikan bagaimana menjadi hamba Allah yang tetap bertakwa,
Selama 11 bulan setelah 1 bulan begitu berkah ini, bulan yang penuh makfirah sebelum ini, maka mari kita simak. Yang pertama adalah kita memperbanyak istiqlal. Kita merayakan istiqlal. Apa itu istiqlal? Inilah hari kemerdekaan. Inilah hari kemenangan. Sungguh di setiap belahan bumi ini, hari ini, per detik ini, semua hamba Allah Subhanahu wa taala bertakbir, membesarkan nama Allah. Gema-gema takbir saat ini juga, detik ini juga, di setiap belahan selalu berkumandang Masya Allah. Ini membuktikan betapa luar biasanya nama Allah Subhanahu wa taala. Betapa luar biasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak ada apa-apanya. Maka istiqlal ini adalah bukti bahwa kita ini dalam kondisi menang. Seperti kalau kita wisuda. Kalau kita wisuda tentu kita merayakannya. Kita berkumpul. Ada sambutan mungkin dari rektor di kampus kita. Maka ingatlah kemenangan itu jangan sampai membuat kita lengah. Karena ini baru gelombang pertama. Gelombang berikutnya jauh lebih besar, jauh lebih kuat godaannya. Godaan-godaan apa itu? Tentu kita tahu bagaimana kalau di bulan suci Ramadan godaan itu semakin kecil sebenarnya. Karena kenapa? Syaitan yang berwujud jin itu dibelenggu, tetapi syaitan berwujud manusia itu yang masih ada berkeliaran. Tetapi per maghrib kemarin mulai seluruh syaitan-syaitan dari kalangan jin itu dilepas kembali belenggunya. Maka kita punya tantangan yang jauh lebih besar. Sebagaimana kalau kita selesai dari sekolah, selesai ketika kita kuliah, tentu ujian sebenarnya bukan ujian pada saat kita ujian tesis, bukan ujian pada saat ujian skripsi, tetapi ujian yang sebenarnya adalah ketika kita berkumpul kembali dengan masyarakat. Ketika kita berjumpa dengan teman-teman kita di luar kampus, ketika kita berkumpul dengan teman-teman kita di kantor misalnya, disitulah ujian yang sesungguhnya. Maka istiqlal ini adalah bukti bahwa kita merayakannya, tetapi jangan dibuat lengah. Maka masyiral muslimin, ingatlah bahwa kita sekarang berada di situasi pandemi. Kita berada di situasi yang dimana seluruh kaum muslimin hari ini ada yang merasa gembira, ada yang tetap sedih. Kita tahu bahwa kita hari ini merayakan kemenangan kita, di mana di masjid kita ini, di perumahan kita ini, baru kali ini kita merayakan Idul Fitri di perumahan kita. Biasanya kita merayakannya hanya Idul Adha. Dan di mana ketika Idul Fitri kita merayakannya bukan di masjid kita ini. Kita mungkin ada yang mudik, ada yang mungkin ke masjid yang lebih besar, ada yang berkumpul di lapangan yang lebih luas. Tetapi kita membuktikan satu kemenangan kecil. Apa itu? Menahan diri untuk mudik, menahan diri untuk menyebarkan penyakit, menahan diri, itulah kemenangan. Di saat orang-orang tidak mampu menahan rindunya, tapi kita tetap menahan rindu dan kita mendoakan orang yang kita rindukan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Itu adalah pesan, itu adalah perkara pertama yang kita harus sadari, bahwa kita berada dalam situasi istiqlal, kemerdekaan. Namun ingat, hidup ini bukan bagaikan roda yang berputar. Jangan sampai kita berpikir bahwa hidup itu bagaikan roda yang berputar, tetapi hidup ini bagaikan anak tangga. Sebagaikan anak tangga, di mana setiap anak tangga itu ada ujiannya masing-masing. Seperti ketika kita sekolah, tidak mungkin beda, tidak mungkin sama antara ujian di kelas 1 dengan ujian pada saat kita naik kelas, pasti beda. Apalagi ketika kita SMP, apalagi ketika SMA, atau pada saat kita kuliah, tentu beda setiap ujian itu, apalagi di level kemasyarakatan. Tentu ini adalah bukti bahwa kita ini sedang diuji untuk naik kelas. Bagaimana kita bisa melewati wabah, melewati pandemi. Karena setiap abadnya, setiap generasi ada saja ujian untuk masyarakat itu sendiri. Maka disinilah intuisi kepemimpinan diuji.
Bagaimana kita sebagai pemimpin untuk rumah tangga kita, sebagai pemimpin untuk keluarga kita, pemimpin untuk lingkungan kita, bahkan yang terkecil ada pemimpin untuk diri kita sendiri, menahan diri untuk tidak mudik. Itulah kemenangan yang luar biasa. Maka apakah kita sudah naik level, naik tangga? Jangan sampai kita berpikir ini bagaikan roda yang itu terus kita berada dalam lingkaran-lingkaran syaitan. Maka harusnya kita naik tangga. Bagaikan kata Rasulullah bahwa barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia beruntung. Tapi kalau sama saja dia rugi. Tapi kalau lebih buruk itu celaka. Maka ingatlah ketika kita menahan diri, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masya Allah. Kalau kita renungkan ayat ini yang sering kita baca di setiap sholat kita, apalagi kalau sedang di rumah pasti mengejar surah yang pendek saja. Tapi ingatlah, setiap surah pendek yang kita baca, sungguh setiap ayatnya itu mengandung makna. Jangan sampai kita berpikir bahwa surah pendek itu aman, tapi sungguh ada makna, ada arti yang begitu luar biasa. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah, nasrullah wal fath, dan kemenangan. Inilah istiqlal kita. Inilah kemerdekaan kita. Ingat, merdeka, merasakan dekatnya Allah. Merdeka itulah singkatannya. Kita merasakan dekatnya Allah dengan kita pada saat kita sendiri. Di saat kita dalam rumah, maka kelihatan apakah kita ini beramal karena Allah atau karena pujian manusia. Apakah kita tetap konsistensi atau tidak? Maka ingatlah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembiranya di ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat, kita semua lihat manusia di seluruh dunia ini berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Banyak sekali berita, jemaah sekalian, di masa wabah seperti ini, justru makin banyak yang bersyahadat. Di belahan dunia yang lain, mungkin kita tidak bisa melihatnya, justru di negeri-negeri kafir, di negara-negara yang non-muslim, itu justru banyak yang bersyahadat. Luar biasa, banyaknya orang-orang yang akhirnya beriman, berlomba-lomba, berbondong-bondong untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Islam adalah solusi. Agama kita adalah solusi. Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya adalah sebuah solusi. Maka itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Itulah istiqlal kita. Simbol kemenangan. Maka jangan heran waktu kita merdeka, Indonesia merdeka, disimbolkan dalam sebuah masjid yang begitu megah, yang begitu besar, yang ada di Jakarta. Itulah Masjid Istiqlal. Itu simbol kemerdekaan kita, itulah simbol kemenangan kita. Dan lihatlah, ketika kemenangan itu semuanya diawali, semuanya diproses dengan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, al-aidin wal aidah rahimakumullah. Perkara yang kedua, setelah kita merayakan istiqlal, merayakan kemenangan dan kemerdekaan kita di hari yang begitu suci ini, di hari yang penuh fitrah, di mana seluruh dosa kita dimulai dari nol lagi. Dimulai dari nol, tetapi amal kebaikan kita tidak dimulai dari nol. Kalau kita mungkin cemburu dengan orang kafir, kalau dia mengucapkan kalimat syahadat, maka dosanya dihapus semuanya, sedangkan amal yang pernah dilakukannya, pahala yang pernah dilakukannya tidak dihapus. Maka jangan heran, kita juga kaum muslimin setiap tahunnya, setiap harinya, ketika kita mengamalkan yang kedua ini, perkara yang kedua ini, maka derajat kita sama. Apa yang kedua? Setelah kita istiqlal, yang kedua adalah istighfar. Setelah kita merayakan istiqlal, maka kita perbanyak istighfar. Belum berhenti di surah An-Nasr.
di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan Allah dan juga kemenangan untuk kita. Di ayat yang ketiga, di ayat yang terakhir dalam surah An-Nasr, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba." Mari kita renungkan makna dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, relung-relung jiwa kita yang kaum mukminin. Di setiap jiwa yang terdapat iman, maka pasti bergetar ketika tahu definisi dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ke dalam relung-relung jiwa kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka bertasbihlah." Bertasbihlah. Kita mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan memuji Tuhanmu, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunlah kepadanya. Istighfar, istighfar. Maka apa yang terjadi? Sungguh innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia maha penerima taubat. Maka kita semua punya potensi kesempatan yang sama. Selama ajal belum di kerongkongan, maka kita masih bisa untuk bertaubat. Inilah kesempatan kita untuk meminimalkan dosa kita sepanjang tahun ini. Kalau dulu kita sering dengki kepada sesama, kalau dulu kita sering menceritakan tetangga, kalau dulu kita sering menceritakan teman kerja, kalau dulu kita menceritakan teman-teman kita yang lainnya, maka saat inilah kita berusaha untuk memperbanyak istighfar, untuk meminimalkan dosa-dosa kita, menghindari dengki dan dendam, karena dengki dan dendam akan membuat rezeki itu terpendam. Dendam, dengki, terpendamlah rezeki. Maka mari kita memperbanyak istighfar, karena istighfar ini adalah kunci dari segala kunci-kunci rezeki. Kunci dari seluruh kunci-kunci rezeki. Ketika ada 3 orang datang kepada Hasan Al-Basri, meminta, apa yang dia minta? Solusi atas masalahnya. Ada yang punya masalah dengan rumah tangganya, ada yang punya masalah dengan usahanya, ada yang punya masalah dengan perkebunannya. Maka satu solusi yang diberikan oleh Hasan Al-Basri kepada orang-orang yang bertanya itu, apa itu? Tidak ada yang lain, istighfar. Kunci dari segala masalah-masalah kita adalah istighfar. Kalau kita dulu berkuban dengan banyak dosa, kalau kita memperbanyak istighfar, maka pintu rezeki itu terbuka. Pintu rezeki itu terbuka. Maka inilah kesempatan kita. Kita masih dalam kondisi fitrah, kita masih dalam kondisi suci, kita dimulai dari nol dosa-dosa kita. Maka mari tetap mempertahankan istighfar ini. Rasulullah saja beristighfar setiap harinya minimal 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali setiap harinya. Tapi ingat, Rasulullah sudah dijamin masuk ke dalam surga. Siapalah kita ini? Apakah sudah ada jaminan? Tidak ada jaminan. Maka tentu kita harus lebih semangat lagi dibandingkan Nabi kita. Tentu kita harus lebih mencontohi Nabi dibandingkan kita mencontohi idola-idola lainnya. Selama ini kita apakah di bulan suci Ramadan memperbanyak drakor yang kita nonton? Maka saat inilah kita harus istighfar sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita lebih memperbanyak menonton film-film yang dimana itu tidak mendidik kita, di mana kita memperbanyak dosa-dosa di bulan suci Ramadan. Tapi ingatlah kita hari ini dimulai dari nol seluruh dosa-dosa kita. Begitu maha baiknya Allah, begitu maha pengampunnya Allah, sehingga kita semua sama hari ini derajatnya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Setelah kita memperbanyak istighfar, kita harus tahu, jangan sampai kita hari ini hanya selalu memperhatikan grafik pasien-pasien COVID-19 yang selalu bertambah setiap harinya. Kita melihat grafiknya terus naik. Dibanding negara-negara lain yang sudah melandai ke bawah, kita ini terus naik ke atas. Jangan sampai kita hanya memperhatikan grafik naiknya pasien COVID-19, tapi kita tidak pernah memperhatikan grafik amal soleh kita. Harusnya ketika kita sibuk memperhatikan informasi di sosial media, baik itu di Facebook,
Twitter, Instagram, dan lainnya, justru kita juga harus memperhatikan catatan amal kita. Maka kenapa istighfar ini kuncinya adalah muhasabah. Kita menghitung dosa-dosa kita, menghitung amal kita, apakah sudah cukup untuk menjadi bekal. Karena kita ini sedang dalam proses perjalanan. Kita ini ibaratnya seorang musafir saja, hanya sedang singgah. Berapa harta kita? Harta kita ini tidak akan berguna sampai kita titipkan itu di anak-anak yatim, sampai kita titipkan itu kepada kaum fakir, kaum miskin. Dan ketika kita titipkan itu, itulah harta kita yang sesungguhnya. Maka mari kita memperhatikan grafik amal soleh kita, dan juga apakah grafik dosa kita itu melandai ke bawah. Selama 11 bulan ke depan, mari kita memperhatikan grafik dari amalan-amalan kita sendiri. Sehingga apa, kita tidak sibuk dengan amalan orang lain. Selama ini kita ini terlalu cemburu. Kalau kita cemburu, kita tak mampu bersaing dengan amal soleh seseorang, maka bersainglah dengan para pendosa yang sedang banyak beristighfar. Sehingga kenapa? Ketika kita berlomba dengan orang-orang yang sedang berdosa, tapi ternyata dia memperbanyak istighfarnya, maka kita berlomba untuk bertobat. Daripada kita cemburu melihat, dia sudah beramal soleh lebih banyak. Dia sudah bersedekah 1 miliar. Dia sudah bersedekah banyak sekali. Dia terlalu banyak. Kita selalu cemburu dengan amal soleh seseorang. Maka cemburulah pada saat kita tidak mampu menyaingi amal soleh seseorang, maka saingilah tobatnya para pendosa. Semoga ini bisa menjadi solusi buat kita dengan poin yang kedua ini, perkara yang kedua ini tentang istighfar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Dan yang terakhir adalah ketika kita sudah istiqlal, merayakan kemenangan, lalu yang kedua kita banyak istighfar, lalu yang terakhir ini adalah kunci sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bisa memastikan insya Allah atas izin Allah berkehendaki, prerogatif Allah, kita istiqomah. Kita istiqomah. Setelah kita istiqlal, lalu istighfar, yang ketiga adalah istiqomah. Istiqomah ini berat. Sampai-sampai ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikanlah kepada aku sebuah nasihat yang saya tidak perlu lagi tanyakan di orang lain. Saya tidak perlu bertanya lagi ke orang lain tentang rumus keberhasilan, rumus kebahagiaan, tentang rumus keberkahan. Berikanlah kepada aku ya Rasulullah sebuah nasihat yang tidak perlu lagi saya tanyakan ke orang lain." Bayangkan, nasihat apa ini? Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Kul, katakanlah, dakwahkanlah, sampaikanlah, kul, katakanlah, amantu billah." Artinya apa? Kita diperintahkan untuk dakwah, untuk mengajak orang untuk beriman kepada Allah. Ini adalah perintah Rasulullah. Amantu billah. Tetapi ingat, tidak berhenti sampai di situ. Tsumastaqim. Kemudian istiqomahlah di jalan Allah. Ternyata hanya 2 saja yang dimana ketika kita amalkan ini, kita tidak perlu lagi nasihat-nasihat lainnya. Apa itu? Kita menyampaikan iman, kita mengajak orang beriman, dan kita juga mempertahankan iman itu. Istiqomah. Jadi kalau kita memperhatikan bagaimana istiqomah ini luar biasa manfaatnya. Ada 6 cara menjadi solusi, tips sehingga kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada 6. Yang pertama, selalu berdoa. Selalu berdoa kepada Allah untuk meminta hidayahnya. Karena ingat, hidayah itu datangnya dari Allah. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jika siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang mampu menyesatkannya. Barang siapa yang tersesat, maka tidak ada yang mampu memberikannya hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita harus meminta kepada Allah sehingga kita ini tetap di jalan agama Allah. Sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita salat, mari kita menjaga doa ini. Apa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya muqallibul qulub. Ya muqallibul qulub. Ya muqallibul qulub, wahai yang membolak-balikkan hati ini. Ya muqallibul qulub,
Tsabbit qalbi ala dinik. Teguhkanlah hatiku di jalanmu, di dalam agamamu ya Allah. Ini doa adalah doa yang paling penting kita baca, sehingga kita tetap dalam istiqomah. Berdoalah kepada Allah. Jangan sampai kita gampang diombang-ambing bagaikan buih di lautan. Ingat, kita ini seperti di atas laut. Kita berada di dalam kapal yang dimana ombaknya begitu ganas. Maka bagaimana caranya supaya kita tetap bisa berlayar sampai ke tujuan, sampai menuju Allah Subhanahu wa taala? Maka ingatlah, jangan biarkan kapal kita bocor. Jangan biarkan kapal kita bocor, membiarkan air itu masuk. Kenapa bisa hati kita ini rusak? Kenapa bisa amalan kita bisa hancur? Karena membiarkan setitik dosa dibiarkan masuk. Itu ibaratnya air laut yang ganas. Kita biarkan kecil sekali masuk, kita bocor, maka perlahan-lahan dia akan masuk dan menenggelamkan kapal kita. Jangan biarkan hati kita ini dirusak oleh orang lain, tetapi jagalah hati ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah berusaha menjaga keikhlasan. Kenapa ikhlas ini penting? Ikhlas ini adalah memang berat. Karena ikhlas itu tidak perlu kata-kata ikhlas. Sebagaimana surah Al-Ikhlas. Yang di dalam surah Al-Ikhlas itu tidak ada satupun kata ikhlas. Yang ada adalah sebuah cara supaya kita tetap ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kita mengesahkan Allah dulu. Tauhidullah terlebih dahulu. Allahus samad. Kita meminta kepada Allah. Kita tempat bergantung hanya kepada Allah. Bergantungkan hati kita hanya kepada Allah. Maka itu solusi. Jangan sampai kita ini terlalu mengharap kepada makhluk. Jangan sampai kita terlalu berharap kepada suami. Jangan sampai kita terlalu berharap kepada istri. Jangan sampai kita terlalu berharap kepada prestasi anak kita. Jangan sampai kita berharap kepada bos kita. Jangan sampai kita berharap terhadap bawahan kita. Jangan sampai kita berharap kepada tetangga kita. Kalau kita berharap kepada makhluk, yakin dan percaya, kita pasti kecewa. Pasti. Maka ikhlas itu akan ada kalau kita hanya menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah optimis. Optimis itu lawannya pesimis. Kalau kita menggantungkan harapan kita kepada makhluk, pasti kebanyakan kita pesimis. Pesimis penyakit si miskin. Kalau kita hanya menggantungkan harapan kepada Allah, kita akan menjadi orang yang optimis. Optimis, obat paten anti miskin. Allah Subhanahu wa taala akan tetap menjaga diri kita. Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga hati kita, insya Allah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, cara untuk beristiqomah adalah rutin. Rutin apa? Beramal walau sedikit. Sedikit, tapi rutin itu lebih baik dibandingkan satu kali jebret, tetapi sekali doang. Mending sedikit tetapi rutin itu lebih baik dibandingkan jebret banyak tetapi cuma sesekali. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah rajin untuk apa? Rajin introspeksi diri. Introspeksi diri setiap sebelum tidur paling bagus. Jadi sebelum tidur kita belajar dari seorang sahabat yang dimana dijamin masuk surga gara-gara introspeksi setiap sebelum tidur. Apa yang dia lakukan? Dia hanya mengingat seluruh tetangganya. Dia hanya mengingat seluruh teman-temannya. Dia mengingat seluruh teman kantornya, teman bisnisnya, teman usahanya, teman kampusnya, teman kuliahnya, teman sekolahnya. Lalu dia perhatikan wajahnya dalam mimpinya, di dalam bayang-bayangnya sebelum tidur. Lalu dia mendoakan. Dia meminta kepada Allah, ya Allah, maafkanlah segala kesalahan saudara-saudaraku. Dia ikhlas sebelum tidur. Dia memaafkan seluruh teman-temannya, tetangganya, semuanya sebelum dia tidur. Tidak ada dengki di dalam hatinya. Lalu keesokan harinya dia memberikan senyum kepada mereka-mereka itu. Masya Allah. Ini aja, sederhana. Lalu yang kelima adalah memilih lingkungan. Supaya tetap istiqomah tentu kita harus punya lingkungan yang soleh. Tidak mungkin ya kita bisa istiqomah kalau kita berada dalam lingkungan yang mengajak kita pada keburukan. Sehebat-hebatnya seseorang, kalau dia berada dalam lingkungan yang salah, pasti ikut-ikutan dia punya salah. Maka kenapa kita harus memilih lingkungan? Sebagaimana Rasulullah memberikan solusi ketika kita bergaul, kita berteman, itu bagaikan kita bergaul dengan seorang penjual minyak wangi. Penting sekali supaya apa? Kita ikutan wangi. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang baik, tentu kita akan kecipratan baiknya. Minimal apa? Selalu kata-kata yang positif yang kita dengar. Kalimat-kalimat yang indah, yang adem, yang enak.
Mudah-mudahan ini menjadi solusi buat kita selalu istiqomah. Lalu yang keenam adalah, yang amalan terpenting untuk tetap istiqomah adalah amalan khusus, amalan spesial, amalan unggulan. Makanya kenapa dikatakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Setiap orang itu tidak mungkin sama amalannya dengan yang lain. Kita setiap ini harusnya punya ciri khas tersendiri. Sebagaimana sahabat yang dijamin masuk surga tadi, itu setiap malamnya dia apa? Dia merenungkan segala salahnya dan dia memaafkan seluruh kesalahan orang lain. Maka milikilah amal soleh ini, amal khusus ini. Ada namanya amalan khusus harian, ada pekanan, ada bulanan, ada tahunan. Mari kita cek. Amalan harian, seperti bagi teman-teman yang senang berwirausaha, yang bekerja, maka jagalah sholat duha. Lalu ketika kita ingin menang di setiap proyek, maka jangan lupa ketika sholat berjamaah, beradalah di saf terdepan. Berada di saf terdepan, karena terdepan itu ada rahasianya. Banyak orang tidak tahu. Ketika berada di saf terdepan itu kemenangan selalu ada. Dibandingkan berada di saf terakhir. Maka setiap kita datang ke masjid dan tahu bahwa, saya masih sempat, maju ke depan. Jangan berlomba-lomba di belakang, majulah ke depan. Lalu, terus juga ada namanya amalan khusus yang lainnya setiap pekan. Ada namanya sedekah Jumat. Sedekah Jumat, sekali setiap Jumat. Ada namanya sekarang gerakan Sijum, nasi Jumat. Terus juga ada namanya berkah box, di mana setiap Jumatnya kita bersedekah. Entah itu lewat transfer atau ketemu langsung dengan lembaganya. Kita tidak apa-apa, sedikit tetapi rutin, itu jauh lebih baik. Lalu ada juga amalan bulanan. Begitu pula amalan tahunan. Nah, amalan tahunan ini kita merekomendasikan anjuran Rasulullah SAW, di mana setiap muslim yang melakukan amalan ini, maka dia seperti sedang berpuasa sepanjang tahun. Masya Allah. Kita ini cuma 30 hari puasa kemarin. Tapi kalau melakukan ini, kita berpuasa sepanjang tahun. Tapi yang kita lakukan ini tidak lama. Cuma 6 hari. Cuma 6 hari. Hanya 6 hari. Yakni berpuasa selama di bulan Syawal. 6 hari saja. Entah itu berturut-turut. Mulai besok misalnya bisa, karena mungkin kita tidak ada ziarah-ziarah di sini, tidak berkumpul karena dilarang yang namanya sosial kita sekarang lagi social distancing dan physical distancing. Maka besok kita bisa mulai. Untuk apa? Mulai puasa Syawal selama 6 hari berturut-turut. Tapi kalau tidak mampu untuk berturut-turut, boleh. Ada yang namanya puasa besok, lusa tidak. Bisa begitu. Yang penting selama bulan Syawal hanya 6 hari kita seolah-olah berpuasa selama 1 tahun penuh. Masya Allah. Ini amalan khusus setiap tahunnya. Dan semoga amalan-amalan lainnya, kita pasti punya amalan lainnya. Seperti bakti kepada kedua orang tua. Setiap hari mungkin kita telepon orang tua kita. Kalau tidak mampu setiap harinya, setiap pekannya. Kalau pulsa kita sekarang, kuota kita sudah mau habis, maka setiap bulannya, setiap awal bulan, setiap kita gajian, maka teleponlah, video call lah, lihat wajah ibumu. Di kampung sana, ibu kita sedang ngapain? Sudahkah kita tanya kabarnya? Sudahkah kita minta maaf setiap bulannya? Maka mudah-mudahan amalan khusus ini yang membuat hidup kita menjadi berkah. Ingat, berkah adalah berhasil karena Allah. Berkah adalah bekerja karena Allah, dan berkah adalah hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat buat kita semua. Ini hanya sekali setahun kita mendengarkan seperti ini. Ibu-ibu baru kali ini juga mungkin ada mendengarkan ceramah. Kemarin tidak ada ceramah tarawih. Maka kita betul-betul merasakan bagaimana kerinduan itu kembali insya Allah di bulan suci Ramadan berikutnya, dan tidak ada lagi pandemi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita sama-sama tetap bertakbir, menjaga takbir kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Mari kita
memperbanyak salawat sehingga salawat ini menjadi kunci diterimanya amal soleh kita, dikunci diterimanya doa-doa kita. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan mari kita mendoakan seluruh kaum muslimin dan muslimah, seluruh negeri ini, seluruh bumi ini, di setiap negara kita doakan, terutama kaum muslimin dan muslimah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimah wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujib da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.